Wabarakatuh. Baik, hari ini kembali lagi ya di pelajaran kimia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah ngerjakan kemarin, jawabannya bagus-bagus. Jadi tentang apa itu larutan penyangga dan kemarin bagaimana macamnya sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang pH. Apa itu pH larutan penyangga? Jadi di sebelahnya ada gambar orang minum obat batuk. Jadi salah satu pentingnya larutan penyangga, salah satunya adalah untuk penerapannya di obat batuk. Jadi pH itu sangat penting untuk tahu dia itu sifatnya asam atau basa atau netral mungkin. Itu semua tahu dari nilai pH-nya secara pasti ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kemarin ada yang saya lupa. Jadi larutan penyangga itu punya nama lain yaitu larutan buffer. Buffer ya, BUFFER. Buffer, bukan buffer. Beda ya. Jadi larutan penyangga punya nama lain juga larutan buffer. Jadi kalau lihat di internet atau di Google ada larutan buffer, berarti maksudnya larutan penyangga pH. Nah, larutan penyangga berdasarkan yang sudah saya jelaskan kemarin ada dua macam. Yang pertama adalah buffer asam atau penyangga asam. Yang kedua adalah buffer basa atau penyangga basa. Bedanya dari mana? Bedanya dari asalnya. Kalau buffer asam, dia berasal dari asam lemah dan basa konjugasinya. Tapi kalau buffer basa, dia berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya. Ini juga pengaruh untuk perhitungan pH-nya. Karena dia buffer asam, kita mulai dari untuk mencari H+, konsentrasi H+, di mana H+ ini sebagai tanda dia asam. H+ sama dengan Ka atau konstanta asam dikalikan dengan mol asam lemahnya per mol basa konjugasinya. Jadi Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Setelah ketemu konsentrasi H+, mau dikemanakan Pak? Kita masukkan aja di pH, di rumusnya pH langsung. pH sama dengan min log dalam kurung konsentrasi H+. Itu untuk buffer asam. Jadi ada dua tahap. Yang pertama H+, mencari konsentrasinya H+ dulu, terus dimasukkan ke dalam rumusnya pH. Baru ketemu pH-nya berapa. Selanjutnya, kalau di buffer basa, kita karena basa ya, kita tandanya pakai mencari konsentrasi OH-, bukan H+. OH- tandanya dia basah. Kalau asam dia pakai H+. OH- sama dengan Kb atau konstanta basa dikalikan dengan mol basa per mol asam konjugasi. Kebalikannya ini ya. Karena dia awalnya dari basa, buffer basa, jadi mol basa lemah per mol asam konjugasi. Setelah ketemu OH-nya diapain, Pak? Kita masukkan ke dalam rumus POH. Kayak tadi H+ ke pH, kalau sekarang OH- ke POH. OH ke OH. POH rumusnya sama kayak yang sebelah. Sama dengan negatif atau min log dalam kurung OH-. Konsentrasi OH- yang sudah didapat tadi ya. Setelah karena sudah tahu POH-nya berapa, yang kita cari bukan POH tapi pH. Nah, pH caranya gimana? Tinggal kurangin aja. pH sama dengan 14 dikurangi nilai dari POH. Oke. Jadi pH-nya sendiri nilainya 14 dikurangi POH. POH yang sudah didapat tadi. Saya akan berikan contoh. Oke. Jadi contoh yang pertama, ini untuk mengerjakan penerapan rumusnya yang tadi ya. Untuk menetralkan pH tanah pada musim bercocok tanam, Pak Tani harus menyemprotkan 1 liter larutan buffer yang mengandung asam formiat atau dalam kurung seperti itu HCOOH sebanyak 0,1 mol dan natrium formiat atau NaCOOH sebanyak 0,1 mol. Pertanyaannya, berapakah pH larutan yang disemprotkan ke tanah jika diketahui Ka-nya nilai konstanta asamnya sama dengan 10 pangkat negatif 4. Kita langsung aja dibahas. Nah, kita tahu dulu asam formiat dia kalau terurai di air jadi dua, jadi H+ dan COOH. Ini sebagai penanda asamnya, ini sebagai basa konjugasi. Sama ketika natrium formiat terurai di air, dia akan terpisah juga Na+ ditambah COOH. Karena punya sama ya COOH, jadi ini yang bertindak sebagai basa konjugasi. Sedangkan asam
Asam lemah yang mana, Pak? Yang lemah asam lemah yang HCOOH atau asam formiat. Nah, langkah pertama seperti yang saya bilang tadi, kita cari konsentrasi H+ dulu sebagai tanda kalau dia asam. Caranya sama dengan Ka dikalikan mol asam formiat sebagai asam lemah per mol natrium formiat. Dia soalnya yang mengandung basa konjugasi. Dia garam ya. Nah, kita masukkan aja. Jadi Ka tadi nilainya 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan molnya asam formiat 0,1 mol per molnya natrium formiat 0,1 mol. Sehingga berapa? Ada yang sama ya. Jadi ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Sehingga sisa 10 pangkat negatif 4. Jadi nilai H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 4. Itu nilai konsentrasi H+. Sekarang karena sudah tahu H+-nya segitu, kita masukkan langsung ke nilai pH. Jadi untuk pH rumusnya seperti yang sebelah. pH sama dengan min log H+ atau konsentrasi H+. Nah, kita tinggal masukkan aja. pH sama dengan min log 10 pangkat negatif 4. Nah, terus gimana Pak kalau dari sini? Jadi kita perhatikan aja pangkatnya. Di sini ada pangkat min 4. Otomatis 4-nya ini turun. Nah, jadi pH-nya tinggal hanya 4 saja. Jadi pH-nya tinggal 4. Jadi 4-nya yang di pangkat itu turun ke depan. Dia jadi 4. Sedangkan yang nilai-nilai log ini udah enggak berarti, udah enggak bernilai, nilainya 1. Jadi pH-nya si larutan buffer tadi adalah pH-nya 4. Selanjutnya untuk buffer basah, caranya yang sudah saya jelaskan kita terapkan di dalam soal. Ini contohnya. Untuk menetralkan pH tenggorokannya terkena penyakit batuk, Pak Aziz harus meminum obat yang mengandung larutan buffer amonia NH3 sebanyak 0,1 mol dan amonium klorida atau NH4Cl sebesar 0,1 mol. Pertanyaannya, berapa pH larutan obat yang diminum Pak Aziz jika Kb-nya sama dengan 10 pangkat negatif 6? Nah, kita uraikan aja. Jadi NH3 ditambah HCl itu jadi NH4 plus ditambah Cl min. Oke. NH4 plus ditambah Cl min. Kalau digabung jadi NH4Cl. Sama ya. Jadi ini yang biru ini berperan sebagai basa lemah amonia, sedangkan NH4Cl atau NH4 plusnya aja ini sebagai asam konjugasi. Kebalikannya yang tadi. Sudah tahu basa lemah, sudah tahu asam konjugasinya, kita masukkan ke rumus. Pertama cari konsentrasi OH- dulu. Caranya sama, OH- sama dengan Kb dikalikan mol dari NH3 sebagai basa lemah per mol NH4+ atau asam konjugasi. Masukkan aja 10 pangkat negatif 6 dikalikan 0,1 mol per 0,1 mol. Karena sama bisa dicoret, habis. Tinggal nilai OH- sama dengan 10 pangkat negatif 6. Kalau OH- sudah ketemu, kita masukkan ke dalam POH. Jadi rumusnya POH bisa dilihat di sebelah. Negatif log OH-. Kita masukkan. Jadi POH-nya nilainya sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 6. Jadi pH-nya nilainya POH-nya nilainya 6. Jadi ini POH. Jadi ini POH bukan pH, nilainya 6. Nah, setelah kita tahu POH-nya berapa, kita masukkan ke rumus pH. Jadi ini POH sama dengan 6. Ke rumusnya pH, pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. POH-nya sudah ketemu tadi 6. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Jadi pH-nya dari larutan penyangga tadi, obat batuk tadi, itu adalah 8. Buffer basah. Karena dia di atas 7. Oke. Kita masuk ke tugas ya. Jadi ini silakan dikerjakan di Google Form seperti biasa. Jadi untuk ini tugasnya ada dua soal. Satu soal isi 2. Jadi silakan di pause dan silakan dibaca dengan baik-baik. Pertanyaan pertama seperti ini. Ini adalah pertanyaan kedua. Silakan di pause untuk screenshot dulu untuk nyatet. Oke, jadi hari ini sekian dulu ya.